Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pertama, saya akan menyampaikan pengantar dan juga penjelasan berkaitan dengan teknis kontrak belajar perkuliahan untuk mata kuliah manajemen data. Untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, karena ini kelas non reguler ya untuk semester 2, maka sesuai dengan teknis pertemuan dan juga pola pembelajaran, saya nanti akan menyesuaikan seperti biasa. Kemudian karena pertemuan kemarin tidak ada perkuliahan, kemudian untuk pertemuan ke depan karena ada edaran berkaitan dengan proses pembelajaran yang harus dilakukan secara daring atau online, maka untuk beberapa pertemuan ke depan ya nanti kita menyesuaikan saja. Berkaitan dengan teknis perkuliahan, saya sudah mencoba menyusun untuk teknis perkuliahan selama 1 semester ke depan. Intinya nanti kita manfaatkan beberapa fasilitas e-learning atau baik nanti saya berikan tutorial ataupun kuliah melalui video YouTube, ataupun nanti video conference jika memungkinkan. Nanti kita pakai aplikasi video conference, atau nanti juga saya akan share materi seperti biasa kita menggunakan Edmodo, atau nanti juga proses evaluasi ya, baik pretest atau post-test menggunakan quiz. Nah, intinya seperti biasa pada pertemuan pertama, saya selalu banyak mengingatkan atau memberikan penjelasan tentang prosedur atau proses pembelajaran berkaitan dengan materi pada kali ini ya, yang nanti akan saya ambil selama 1 semester ke depan. Sebelum nanti saya masuk jauh terkait pengantar atau definisi awal ya berkaitan dengan apa sih pembahasan kita dalam 1 semester ke depan, yaitu mata kuliah manajemen data ini, maka saya hanya mengingatkan untuk proses prosedur penilaian tidak banyak berubah ya. Artinya mungkin bagi yang sudah pernah masuk di kelas saya selalu menetapkan beberapa aspek komponen penilaian, dan harapannya nanti silakan panjenengan bisa menyesuaikan sendiri. Yang pertama adalah biasa nanti tugas, itu nanti dapat nilai 30%, kemudian kuis 10%, UTS 10%, kemudian UAS 30%, dan juga sikap dan keaktifan di kelas serta perilaku dan etika itu 30%. Kemudian terkait proses pembelajaran tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa nanti kita tunggu saja kondisi terkini, apakah nanti dalam pertemuan ke depan kita tetap akan daring terus atau online, atau nanti sudah bisa dilakukan pertemuan secara langsung atau konvensional seperti biasa. Kemudian terkait pokok bahasan, nah ini yang nanti menarik, bahwa saya perlu memberikan sedikit pengantar dulu untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian tentang mata kuliah manajemen data yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, artinya bahwa materi manajemen data tentunya saya sesuaikan untuk konteks profesi kesehatan masyarakat, maka materi ini bisa kita pilah atau dari segi kompetensi atau keilmuan yang Anda kuasai itu ada 3. Jadi ada 3 keilmuan yang ada dalam pembahasan manajemen data. Yang pertama adalah statistik, ya, artinya karena ini berbicara tentang data, maka sangat kental unsur statistik. Meskipun kita tidak terlalu detail membahas tentang biostatistik, kemudian uji statistik dan seterusnya, tapi intinya bahwa data itu pasti ada dipengaruhi juga oleh atau berkaitan langsung dengan statistik itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang aspek manajemen itu sendiri. Kenapa? Karena nanti kita berbicara tidak pada tataran pengolahan data secara teknikal atau statistik
seperti yang sering kita pelajari, kita melakukan olah data dan seterusnya, tapi kita lebih luas dari itu yang sifatnya lebih makro ya. Artinya kita berbicara bagaimana tentang cara pengolahan data, manajemen data, dan juga bagaimana memastikan bahwa data yang nanti kita ambil, kemudian kita proses dan kita gunakan atau kita interpretasikan ini nanti tentunya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, juga proses untuk evaluasi, dan juga hal-hal yang lain yang nanti dapat menunjang implementasi pelayanan di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kita akan berbicara tentang teknis tentang IT atau informasi itu sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang teknik informasi, kita akan berbicara tentang bagaimana pemanfaatan IT, bagaimana pemanfaatan teknologi terkait untuk membantu kita dalam proses manajemen data itu sendiri. Tentunya bahwa kalau kita lihat data yang cukup besar yang akan kita olah, maka itu nanti juga memerlukan sumber daya yang cukup atau yang cukup mumpuni. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan hal yang sifatnya manual, tapi kita juga dapat menggunakan by digital atau teknologi untuk membantu kita dalam melakukan proses kegiatan manajemen data itu sendiri. Baik, ada beberapa pokok bahasan berkaitan dengan materi manajemen data selama 1 semester ke depan. Yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana konsep dasar sistem data dan informasi itu sendiri. Kemudian kita baru masuk ke konteks yang berkaitan dengan manajemen data dan informasi kesehatan. Kemudian kita nanti juga akan berbicara tentang bagaimana mekanisme pencatatan dan pelaporan itu sendiri. Kemudian kita akan berbicara tentang proses manajemen informasi kesehatan. Kemudian akan berbicara tentang decision support system. Nah, ini yang menarik. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang konteks manajemen data itu sendiri, pastinya artinya goal atau output dan outcome-nya tidak akan lepas dari yang kita pahami bersama, yaitu decision support system atau sistem pengambil keputusan. Sehingga bagaimana nanti kita lihat peranan dari data dan informasi itu apakah sudah benar-benar optimal, atau memang dirasa data dan informasi itu hanya sebagai pelengkap saja. Artinya bahwa kalau kita lihat konteks atau realita selama ini, bahwa data dan informasi kesehatan memang sebagian besar masih hanya berkutat pada tataran pelengkap. Kenapa saya mengatakan pelengkap? Karena ya hanya sebagai syarat saja agar pelaporan, kemudian bagaimana halayak umum mengetahui tentang informasi terkini. Namun masih banyak hal-hal yang memang berkaitan tentang kebijakan. Kita tidak berpijak pada data dan informasi yang real atau sesuai dengan fakta dan yang ada di lapangan. Kemudian hal yang cukup menarik juga, kita juga akan nanti mencoba membahas tentang keberadaan dari cloud computing, artinya penyimpanan data berbasis cloud, atau kalau kita sering mengenal istilah awamnya adalah penyimpanan data berbasis online atau elektronik. Namun kalau kita berbicara lebih luas, sebenarnya itu ada pada fokus atau bahasan yaitu yang sering banyak diobrolkan di dalam informatik, yaitu cloud computing. Kemudian baru nanti yang terakhir kita berbicara tentang konteks data mining dan juga big data analysis. Nah, ini yang kalau berbicara pada konteks bahasan informatik atau informatika kesehatan, maka data mining dan big data analysis ini cukup menjadi concern utama kita, terutama di Indonesia. Karena sampai saat ini meskipun kita lihat baik dari kementerian ataupun dinas dan juga beberapa fasilitas memiliki data yang hampir sebagian besar berbasis elektronik, namun kalau kita lihat konteks pengolahan data dan juga big data analysis-nya yang memang masih kurang. Artinya nanti, karena kalau kita berbicara tentang big data analysis, kita tidak hanya berbicara pada aspek capacity saja,
tapi kita juga akan berbicara tentang aspek velocity-nya. Kemudian kita juga akan berbicara tentang bagaimana konteks data yang cukup besar ini nanti dapat diolah dengan baik. Kemudian juga bisa kita lihat apakah ini termasuk data yang memang bermanfaat atau hanya sebagai data. Kalau dalam bahasa sistem kita mengenal istilah ada gerbang in, gerbang out. Artinya ketika data yang masuk itu sampah, maka yang keluar pun juga akan sampah. Jadi kita harus memastikan bahwa input, proses, dan outputnya itu memang sesuai. Nah, hal yang cukup menarik kalau kita berbicara tentang data itu sendiri sebenarnya tidak lepas dari informasi juga. Ini sering ada analogi bedanya data dan informasi itu apa? Mana yang lebih dahulu? Apakah data atau informasi gitu kan? Kalau kita tanyakan, saya sering ditanya mana yang terlebih dahulu, data atau informasi, maka keduanya dalam konteks yang sama sebenarnya. Hanya memang manfaat dan bentuknya saja yang berbeda. Kalau kita lihat sebenarnya data itu adalah sebuah fakta atau realita yang dia masih mentah atau dia belum diolah. Kemudian kalau kita lihat informasi, maka sesuatu yang sudah diolah sedemikian rupa dan dia memang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau user, baik user atau end user. Maka sebenarnya kalau saya mengatakan sering dalam perkuliahan atau penjelasan, saya mengatakan bahwa baik data dan informasi itu tergantung dari konteks atau kebutuhannya. Jadi bisa jadi dalam konteks tertentu saya mengatakan itu informasi, tapi di dalam konteks yang lain itu saya menyebutnya adalah data. Artinya bahwa tergantung dari kebutuhan dari pengguna, user atau end user itu sendiri. Sampai detik mana dia mengatakan itu adalah data, sampai detik mana dia mengatakan itu adalah informasi. Maka kalau kita lihat informasi sebenarnya adalah data yang sudah dapat berbicara. Nah, kalau kita berbicara pada tataran decision support system, artinya bahwa si pengambil keputusan itu dalam hal ini pimpinan, direksi atau sebagainya, dia menganggap bahwa data itu sudah bisa berbicara. Dalam artian adalah bahwa sangat mudah kalau kita membaca informasi itu untuk kita gunakan sebagai pijakan atau landasan dalam mengambil sebuah keputusan. Itu kalau kita berjalan dalam konteks perbedaan antara data dan informasi. Kemudian yang lebih menarik lagi nanti ada beberapa hal yang nanti juga akan kita bahas ya. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah yang paling kecil dulu yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah konteks metadata. Kalau kita berbicara tentang data, pasti kita tidak akan terlepas dari metadata itu sendiri. Apa sih itu metadata? Kalau kita lihat sebenarnya metadata itu merupakan informasi atau detail atau bagian terkecil dari sebuah data. Ini kalau kita itu melihat data, maka metadata itu adalah informasi berkaitan dengan data tersebut. Maka metadata itu sering diartikan sebagai komponen atau mikrodata, artinya data yang memang skupnya paling kecil. Kemudian baru nanti kita berbicara tentang data itu sendiri. Kemudian kalau melihat dari proses dan juga cara penyimpanan, maka kita juga mengenal istilah database ya, atau database. Database itu sendiri adalah dalam sistem informasi itu diartikan sebagai sebuah rumah atau tempat ya, atau ya kalau saya analogikan, jika data itu adalah sebuah barang, maka database itu adalah sebuah ruangan atau almari yang memang dia nanti difungsikan untuk menyimpan sebuah barang tersebut. Nah, di dalam database itu ada beberapa bagian. Baik nanti disebut sebagai sub database, yang di dalamnya itu ada bagian-bagiannya yang berupa tabel, misalnya tabel database X, Y, Z dan seterusnya. Kalau kita mendesain sebuah database, ambil contoh misalnya saya melakukan desain database di MySQL, maka saya di situ membuat rumah-rumahnya gitu kan, artinya rumah besar database, kemudian ada kamar-kamarnya. Di situ
ada beberapa tabel di dalam database, dan database itu memang skalanya cukup besar. Artinya bahwa kita tidak mengenal sampai detik mana database itu menyimpan database dengan size berapa. Artinya sampai sekarang pun belum ada batas maksimal penyimpanan database yang saya temukan untuk penyimpanan menggunakan MySQL ya, database MySQL. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang data warehouse. Apa sih data warehouse itu? Nah, kalau kita bicara tentang database itu adalah data yang sifatnya terus berubah ya, data yang sifatnya terus berubah, dia terus up to date. Begitu ada petugas melakukan input data elektronik, up to date terus. Maka kalau kita bicara tentang data warehouse adalah data yang dia sifatnya sudah data statis ya, data yang memang menjadi rumah besar dalam sebuah database. Kemudian nanti kita juga mengenal istilah tentang big data. Nah, tadi yang saya katakan namanya aja sudah big data, baik dari velocity, kemudian capacity, dan juga analitiknya itu memang cukup cukup besar dan banyak instrumen yang nanti bisa akan kita gunakan. Tapi mungkin kita tidak akan sejauh itu membahas tentang big data ya, karena memang cukup panjang kalau kita nanti berbicara tentang big data. Namun minimal nanti saya akan sedikit memperkenalkan tentang bagaimana konsep big data analysis itu sendiri. Kemudian juga jika mungkin ya nanti ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa saya tampilkan untuk analisis untuk big data analisis itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan hal lain nanti akan saya sampaikan saat pertemuan berikutnya, yaitu nanti baru kita akan masuk membahas tentang konteks manajemen data itu sendiri. Hanya memang perlu nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa perlu coba banyak belajar, kemudian membaca tentang konteks dan juga database itu sendiri. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang nanti mungkin perlu dengan pelajari ya, atau kita mencoba untuk critical thinking ya, atau berpikir kritis. Yang pertama adalah sebenarnya manfaat data dan informasi itu apa. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian sudah bekerja di beberapa fasiankes ya, begitu di rumah sakit, puskesmas ataupun dinas kesehatan. Maka sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah fungsi atau manfaat dari data informasi itu apa? Apakah hanya sekedar menyelesaikan laporan atau tugas pimpinan, atau lebih besar dari itu? Nah, itu nanti perlu kita renungkan bersama. Kemudian yang kedua adalah biasanya permasalahan yang sering muncul dalam pengolahan data itu apa? Artinya tidak bisa kita pungkiri memang perkembangan zaman atau peralihan dari pengolahan data yang dulunya manual kemudian berubah menjadi elektronik memang tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Artinya pasti masalah itu ada. Nah, nanti mari kita kritisi bersama. Kemudian yang kedua, ketiga, ini pertanyaan yang cukup yang sering sekali muncul ya, sebenarnya apakah memang data dan informasi kesehatan itu sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh pengambilan keputusan. Artinya kalau kita lihat selama ini sebenarnya akar masalah dari permasalahan kesehatan yang muncul di negara kita atau yang mungkin seringkali masih belum bisa teratasi adalah data dan informasi yang memang belum valid, up to date, dan artinya memang datanya banyak yang belum sesuai dengan realita yang ada di lapangan, karena memang keterbatasan sistem kita. Jadi kita memang dengan cakupan wilayah yang cukup luas, kemudian juga kemampuan masing-masing fasiankes itu berbeda-beda, sehingga memang agak sulit memang kita mendapatkan data yang sifatnya update. Kemudian nanti terkait cara pengumpulan data, saya kira banyak varian, nanti Bapak sekalian bisa banyak membaca ya. Artinya memang kalau kita lihat juga frekuensi data itu kan sebenarnya secara teknis itu kan dibagi menjadi dua hal ya. Artinya dua hal, yang pertama adalah data yang sifatnya non rutin, yang kedua adalah yang sifatnya adalah data rutin. Rutin dan non rutin itu ya tergantung dari frekuensi pelaporannya ya, sejauh mana sih
rekan-rekan mahasiswa sekalian itu memang misal apakah data itu sifatnya adalah apakah memang dia biasanya seperti puskesmas atau rumah sakit atau dinas kan memiliki data yang sifatnya rutin ya atau non rutin yang dia fleksibel bisa ditampilkan kapan saja dan tidak terbatas waktu. Kemudian ya kalau kita lihat jenis dan juga tujuannya, informasi itu sebenarnya ada banyak macam ya atau banyak hal. Yang pertama adalah informasi yang sifatnya dia bertujuan untuk sesuatu hal yang sifatnya deskriptif atau penjelasan, kemudian prediktif, edukatif dan juga inovatif. Artinya memang seperti yang saya katakan, data itu memang harus memiliki unsur prediktif, artinya bisa melihat kejadian di masa yang akan datang. Kemudian penjelasan yang lain saya kira saya belum banyak berbicara tentang manajemen data pada pertemuan pertama kali ini. Intinya karena memang keterbatasan pertemuan kita, maka saya menekankan kepada rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa sekalian untuk banyak membaca literatur atau jurnal-jurnal terkini yang terpublikasi terkait permasalahan atau isu-isu berkaitan dengan manajemen data atau data dan informasi di bidang kesehatan. Tentunya yang memang kita kaitkan dengan hal sifatnya elektronik ya, karena kalau kita berbicara manajemen data maka kita memanage data yang dia lebih ke aspek elektronik atau virtual. Kemudian silakan nanti dengan baca baik itu beberapa literatur, buku-buku. Kalau referensi silakan, saya tidak menekankan referensi untuk buku-buku tertentu, bebas. Artinya memang penekanannya karena saya menyesuaikan panjenengan sekalian itu adalah mahasiswa non reguler dan juga pekerja, maka nanti konteks pembahasan dan tugasnya saya lebih menyesuaikan kepada yang ada di lapangan atau realita yang ada di lapangan. Kemudian sebelum saya akhiri pertemuan pada kali ini, saya perlu sampaikan bahwa nanti ada penugasan untuk Bapak Ibu sekalian, dan ini wajib dan harus dipenuhi waktunya hanya 1 minggu ke depan ya, karena konteks kita berbicara tentang manajemen data, maka tugasnya nanti adalah Bapak Ibu sekalian tolong nanti membentuk kelompok ya. Nanti tugas ini nanti saya berikan waktu hanya 7 hari saja ya, ini hanya 7 hari saja, nanti dikumpulkan maksimal berarti hari Sabtu minggu depan ya, nanti maksimal hari Sabtu minggu depan Bapak Ibu harus sudah mengumpulkan tugasnya. Bapak Ibu hanya cukup membuat artikel atau laporan saja ya, karena saat ini kan sedang masa-masanya ya terkait berita tentang kasus atau isu-isu tentang corona ya. Jadi memang negara kita cukup digemparkan dengan informasi atau data-data yang kurang valid atau hoax ya, artinya banyak data-data yang kurang valid berkaitan dengan penderita, kemudian juga berkaitan dengan layanan dan seterusnya. Maka tugas Bapak Ibu sekalian, karena ini masih berkaitan dengan manajemen data, adalah saya minta Bapak Ibu sekalian nanti memberikan informasi ya, informasi atau press, bentuknya bisa informasi, press release atau semacam berita atau apalah itu nanti yang menjelaskan tentang kegiatan penanganan, penata laksanaan, atau mungkin kegiatan-kegiatan atau informasi yang dilakukan di institusi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan penanggulangan virus COVID-19 atau corona ini. Ya nanti bentuknya misal Bapak Ibu bisa memberikan press release atau berita tentang tindakan-tindakan yang dilakukan di rumah sakit atau puskesmas atau dinas Bapak Ibu tentang penanggulangan virus ini. Kemudian juga mekanisme tentang bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh instansi Bapak Ibu terkait tindakan preventif atau promotif terkait virus-virus kejadian COVID-19 ini. Kemudian bentuknya bisa macam-macam, tapi intinya masih seputar tentang
kegiatan penata laksanaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan di institusi Bapak Ibu sekalian tentang isu COVID-19 ini. Nanti tidak harus di institusi pelayanan kesehatan ya, bagi nanti yang bekerja di institusi pendidikan atau di yang lain pun juga boleh, karena saya kira hampir semua institusi juga melakukan tindakan-tindakan baik itu pencegahan atau penanganan dan seterusnya. Nah, silakan nanti bisa Bapak Ibu informasikan, nanti nggak perlu banyak-banyak, artinya cukup satu halaman saja, nanti bentuknya informasi atau press release. Artinya saya ingin tahu di institusi Bapak Ibu sekalian itu apa saja yang sudah pernah dilakukan. Kemudian nanti untuk informasi atau press release atau artikel yang Bapak Ibu buat, mohon ini nanti bentuknya bukan artikel kopas dari internet ya, artinya Bapak Ibu nulis sendiri menceritakan tentang kegiatan di institusi Bapak Ibu berkaitan dengan penanganan atau tindakan terkait COVID-19 ini. Ya nanti cukup satu halaman saja lah, satu halaman disertai dengan picture atau gambar yang menarik. Nanti untuk beberapa artikel yang cukup menarik nanti akan saya publish, saya muat di media informasi kesehatan online ya. Nanti webnya ada di bawah. Nanti bagi yang beritanya cukup bagus kemudian menarik, nanti akan saya publish di media informasi kesehatan. Kemudian untuk kelompok nanti silakan, nanti maksimal tiga orang ya, nanti satu kelompok maksimal 3 orang. Silakan nanti bentuk kelompok 3 orang bebas, silakan. Nanti 3 orang tersebut nanti membuat satu artikel saja, satu halaman saja ya, informasi yang berkaitan dengan tadi penanganan COVID-19 di institusi Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu pengantar mata kuliah pada kesempatan kali ini. Nanti untuk tugas saya tunggu secepatnya untuk segera dikirimkan. Nanti tugas bisa disubmit ya seperti biasa di di @modoclass ya, nanti akan saya berikan kode kelasnya. Saya kira itu. Nanti silakan untuk presensinya Anda masukkan di kolom komentar, masukkan NIM, nama, dan juga jika ada pertanyaan atau komentar bisa langsung masukkan di kolom komentar di bawah ini. Saya kira itu pengantar kuliah pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.